Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, sedulur yang saya hormati, alhamdulillah kita hari ini bisa silaturahmi ke salah satu aulia Allah, yaitu Mbah Barnawi yang ada di Ngarserjo di Kabupaten Sidoarjo. Bersama ini kita hadir Pak Ustadz Mukhlis selaku juru kunci dan juga beliau Syauliah Mbah Barnawi. Nanti kita akan menggali sejarah Mbah Barnawi yang bisa kita ambil hikmah pelajaran sehingga kita bisa meniru jejak langkah beliau menjadi orang-orang yang said fitunya bahasa itu akhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan kehadiran dari bapak-bapak di Maktabah Mbah Barnawi bisa menambah keberkahan bagi semua pensejarah, khususnya yang hadir di sini mendapat berkah, bertambah barokah apa menjadi hajatnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenai Mbah Barnawi, tentang sejarah Mbah Barnawi, memang suatu wilayah itu tidak lepas dari keberadaannya dari seseorang yang dimana beliau itu yang membuka wilayah suatu daerah itu. Nah, di sini ada Mbah Barnawi, secara otomatis insya Allah beliau adalah yang membuka, ya, baik akidah maupun yang merubah kehidupan sosial di masyarakat sini. Beliau Mbah Barnawi ini berasal dari, ya, yang Mbah Barnawi itu keturunan dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. Yang turun, ya, dari Cirebon ke Banten, dari Banten turun di Mataram. Ya. Beliau seorang pejuang, juga seorang ulama, juga seorang aulia. Ya. Dari Mataram itu beliau bergabung dengan Pangeran Diponegoro yang merupakan merupakan keturunan atau putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono insya Allah keempat, yes, Pangeran Diponegoro itu. Nah, bergabungnya Mbah Barnawi pada Pangeran Diponegoro, Mbah Barnawi merupakan komandan perang dari Pangeran Diponegoro yang dikenal dengan Perang Jawa, itu yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang Jawa adalah perang yang terlama perlawanan bangsa Indonesia kepada penjajahan, kepada pihak penjajah, yang dimana dengan perlawanan Pangeran Diponegoro dengan Perang Jawa itu sampai bikin VOC itu bangkrut, ya. Sampai bikin VOC itu bangkrut. Dengan bangkrutnya VOC sampai di pusatnya sana, sehingga apa? Atas kelicikan Belanda itu Pangeran Diponegoro diajak berunding. Itu siasat liciknya. Namun tujuannya itu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Ya. Nah, setelah Pangeran Diponegoro bisa diajak berunding, tapi nyatanya ditangkap dan diasingkan ke Ujung Pandang, dan kalau lebih dikenal sekarang itu Makassar. Insya Allah begitu, ya. Dengan demikian pasukan Pangeran Diponegoro itu akhirnya tetap berjuang dengan kelompoknya masing-masing, bergerilya, tetap bergerilya, ya. Siangnya sebagai masyarakat biasa, tapi malamnya itu berjuang melawan penjajahan Belanda. Belanda tak tahu, sulit untuk menebak siapa yang tentara, siapa yang masyarakat sipil, siapa yang rakyat. Tidak ada bedanya. Itulah yang membuat VOC itu bangkrut. Akhirnya apa? Para komandan itu dikejar-kejar terus oleh Belanda, sampai kalau bisa keturunannya itu dihabiskan, ya. Makanya Mbah Barnawi itu berpesan kepada keturunannya,
jangan sampai mengaku anak turunan dari Mbah Barnawi. Itu karena apa? Kalau ketahuan itu anaknya atau keturunannya akan dihabiskan oleh Belanda. Karena setidaknya jiwa perjuangannya itu akan tumbuh mengikuti orang tuanya, mengikuti leluhurnya sampai anak cucunya. Tidak boleh mengaku kalau keturunannya Mbah Barnawi. Ya. Sampai dikejar-kejar terus akhirnya sampai di Madiun ganti nama yang namanya Joko Taruno atau Pangeran Wongso Taruno. Tetap dikejar terus sampai di Jombang, sampai akhirnya di sini tidak diketahui oleh Belanda. Ya. Perjuangan dulu itu tidak semudah dengan perjuangan sekarang. Karena apa? Dulu itu Islam itu memang Islam sudah ada. Ya. Namun banyak aliran kepercayaan, dinamisme, animisme. Itulah kesulitan dulu itu perjuangan para wali itu. Ya. Jadi berjuangnya itu selain menyebarkan Islam, juga mereka-mereka yang masih berkeyakinan aliran kepercayaan animisme, dinamisme inilah yang ditaklukkan. Karena apa? Ini lebih kuat. Ya. Seperti halnya ya. Ini padahal sudah kayak siapa itu? Sabdo Palon Naya Genggong itu kan sudah ditaklukkan oleh Syekh Bakir. Nah ini para aulia, para wali ulama ini untuk melanjutkan perjuangannya beliau. Ya. Nah, perjuangan Mbah Barnawi sampai di sini. Ya. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu berjuangnya ulama-ulama sekarang mendirikan pesantren TPI sudah cukup. Ya, bukan cukup lah. Perjuangannya lebih ringan. Insya Allah lebih ringan sekarang. Tapi sebetulnya tantangannya itu juga berat. Ya, tantangannya itu berat. Kalau Mbah Barnawi dulu tantangannya di samping berhadapan masyarakat dengan aliran kepercayaan seperti itu, juga berhadapan dengan penjajahan. Jadi double kesulitannya itu. Satu sisi melawan dengan perjuangan seperti itu, satu sisi masyarakatnya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi santrinya itu ada yang datang diajar ngaji, ya, pulang tanpa mengenal lelah. Berapapun jumlah santri, berapapun jumlah muridnya itu tanpa mengenal lelah. Ya. Satu pun tetap diajar seperti santri banyak. Ya. Suatu ketika ya, ada seorang santri yang datang, mau kemana? Ditanya Belanda. Mau ngaji kemana? Di mana? Akhirnya langsung dipergok oleh Mbah Barnawi. Ketika Mbah Barnawi ketahuan, ya, tapi belum sampai Belanda mendekat, Mbah Barnawi sudah tahu kalau ada Belanda. Langsung naik kuda itu bisa melompat ke sungai. Kudanya itu bisa melompati sungai, itulah. Kalau tidak naik kuda, kalau ada Belanda masuk ke sungai sudah tidak ada. Padahal beliau bersembunyi di balik batu. Nah, batu itu dipakai topi. Batu itu dipakai topi. Ya. Itulah. Menurut logikanya Belanda, tidak mungkinlah orang pakai topi batu seberat itu. Tapi Allah memberikan kelebihan atas keistiqomahan beliau, atas keikhlasan beliau. Inilah Allah memberikan karomah, memberikan kelebihan. Nah, dari situ ya, tidak sampai di situ, tetap berjuang, tetap melanjutkan perjuangannya untuk menyampaikan agama.
Nah, dalam menyampaikan agama itu ya tidak di satu tempat saja. Karena apa? Sudah diketahui oleh Belanda. Tapi kalau sekarang ibaratnya itu base campnya tetap di sini, tetap di sini. Ya. Ada sebelah Padepokan, ya suatu saat dikunjungi, suatu saat. Tapi tetap apa? Dengan berkelana. Suatu saat itu ya santri-santrinya itu diundang untuk berkumpul. Tapi ketika itu ya misal berkumpulnya itu hari Ahad, hari Jumatnya itu berkeliling. Nah, waktu sholat Jumat bertepatan di sebuah masjid. Nah, masjid tidak seperti sebanyak sekarang. Sebuah masjid, nah di situ ada seorang santrinya. Alangkah bahagianya di masjidnya ada seorang gurunya yang sholat Jumat di situ. Tapi santri yang lain juga begitu loh. Nah, dalam satu majelis, ya, santri yang lain juga begitu. Bahwa di masjidnya juga ada bapak. Dalam satu majelis berkumpul, saling di antara santri saling membanggakan bahwa kemarin itu Mbah Barnawi sholat Jumat di masjid saya. Loh, enggak di masjid saya. Ternyata apa? Mbah Barnawi sholat di banyak masjid. Nah, setelah itu ya dalam satu majelis itu ya Mbah Barnawi tetap melanjutkan dakwahnya ya. Meskipun ancaman ya dari sana sini tetap mengintai, tapi karena keyakinannya kuat kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Nah, di sini di pondokannya itu ya, di pondokan insya Allah ya, di sekitar sini dan menetap di sini ya. Kalau lebih dikenal sekarang itu penziarahnya itu banyak yang ya, anak-anak kecil itu ya, banyak anak kecil. Kadang orang tuanya itu lebih-lebih kalau Jumat Legi ya, Jumat Legi. Nah, nang waras takjak nang Mbah Barnawi. Nah, nang mlaku takjak nang Mbah Barnawi. Belum sampai sini anaknya sudah Allah memberikan pertolongan. Ya itulah ya. Nah, kenapa? Karena Pak dulu tuh Mbah Barnawi itu sayang banget sama anak-anak, sama khususnya anak kecil. Ada anak nangis, kenapa anak dipegang, tarik sapu lidi, daun apa gitu, daun kan dipakai bendera, anak dia. Itulah. Ada anak kecil nangis, apa nak minta sesuatu, minta apa gitu. Kalau kita ngasihkan sesuatu atau kasih uang kepada anak-anak mungkin ngambil dari saku, tapi Mbah Barnawi enggak, tangannya yang menggayuh di sumur lalu dikasih. Itulah termasuk kelebihannya Mbah Barnawi. Sayangnya memang sayangnya luar biasa terhadap anak kecil. Makanya kalau ada orang kesini itu ya, kalau ada orang misal ya, untuk tabaruk ke sini, intinya orang berziarah itu kan tabaruk, mengharapkan barokah ya. Bukan dongakno gimana, apa yang amal kita apa yang kita andalkan. Nah, kita tabaruk ya, tabarukan kepada Mbah Barnawi ya. Karena beliau seorang yang beliau yang dekat dengan kepada Allah, kita hanya butuh barokahnya gitu. Itu kalau orang-orang sini saya surken apa? Monggo saman dusi dan jadi. Monggo saman dusi. Bukan karena adusi enggak. Ya. Sebetulnya saya berpikiran begini. Ya. Ibarat sebuah rumah. Ya. Sebuah rumah kalau di rumah itu sering dipakai untuk berzikir, baca Al-Quran, barokahnya rumah itu beda dengan rumah yang lain. Apalagi di sini tiap hari, tiap waktu ditempati orang ngaji, berzikir, otomatis tempat ini
barokahnya lebih dari tempat yang lain, termasuk airnya. Nek airnya rasanya sama, insya Allah barokahnya itu yang beda. Termasuk berkait pun nanti muncul pasar Jumat termasuk itu. Loh, kenapa sampai sekarang ya, sampai sekarang itu kalau anak-anak apa ya, anak yang masih jomblo ingin dapat jodoh, tak turun nang Mbak Barnawi bukan tidur ya, kadang sore datang ngaji, setelah di atas 2 jam 12 baru pulang, bukan tidur di sini, cuma bahasan tak turun nang Mbak Barnawi sampai sekarang begini. Kenapa Mbak Barnawi itu suka mendoakan apa, gadis atau jejaka yang masih jomblo? Makanya di sini kok terkenal tolek jodoh itu. Nah, itulah kebarokai Mbak Barnawi. Makanya ya, barokahnya itu ya karena beliaunya itu suka mendoakan gadis-gadis yang masih jomblo maupun jejaka yang belum nikah, termasuk konco kita yang masih bujang. Ada Rene, Mas Indra. Ya itu sebetulnya ini ya. Sebetulnya kalau orang itu punya hajatnya betul ya, ya zikirnya diperbanyak. Ya. Kalau di sini apa, kalau biasanya itu hanya baca Al-Quran itu berapa ayat, ya diperbanyak. Insya Allah saya yakin gitu. Atau mungkin konten amalia bacaan khusus. Nah, setiap aulia itu punya amalia sendiri-sendiri ya. Saya contohkan kalau di Ampel ya, amalianya Mbak Sunan Ampel itu baca surat Al-Fatihah ya. Kalau di mana itu baca surat Yasin. Kalau di Batu Ampar mengatakan Al-Quran. Kalau di sini la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, itu la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Kalau hajat kita itu besar ya, bacanya harus lebih banyak. Berapa tak terbatas, karena amalan atau apa, bacaan kalimat thayyibah yang ditentukan jumlahnya itu hanya sholawat. Baca 10 kali dicatat 100 kali, baca 100 kali dicatat 1000 kali dan seterusnya. Tapi untuk bacaan kalimat thayyibah yang tidak ditentukan. Nah seperti hanya tadi ya, katakan orang punya hajat, tak turun nang Mbak Barnawi ya, tak turun nang Mbak Barnawi. Lah namanya kadang datang sore pulang pagi, khususnya waktu Kemis Kliwon ya, waktu Kemis Kliwon. Karena apa? Di Kemis Kliwon itu malam Jumat Leh itu meninggalnya Mbah Barnawi ya. Lah meninggalnya Mbah Barnawi itu di bulan Dzulqa'dah atau bulan Selo Kemis Kliwon. Makanya tiap malam Kemis Kliwon bulan Dzulqa'dah itu diperingati Haul Mbah Barnawi di sini ya. Itu alhamdulillah meskipun kondisi apapun kita tetap laksanakan peringatan Haul meskipun masa pandemi ya. Acaranya juga dikemas sesederhana mungkin, tidak meninggalkan apa, tidak meninggalkan istiqomahnya ya. Itu. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa apa, orang punya hajat ya, tak turun nang Mbah Barnawi. Seperti tadi saya sampaikan, tidak tidur, tidak baca Al-Quran, zikir sampai pagi. Namanya semalaman tidak tidur, otomatis paginya itu perutnya itu otomatis keroncongan lah ya. Mana perut lapar ya. Dulu ya, itu sejak dulu awal-awalnya itu ini. Warung sekarang kan enggak. Warung dulu kan enggak seperti warung sekarang. Mungkin satu RT sekarang tiap RT ada warung. Tapi dulu tiap desa belum tentu ada warung. Nah, ada salah satunya warung itu yang di dusun Ketawang itu. Didengar di sana ada warung pagi ya. Setelah sholat subuh langsung ke sana cari sarapan. Ya, yang menjadi ya apa yang
cari. Ya seperti tradisi sekarang itu, pasar legi itu apa? Ya cenil, kelanting itu, jagung pari, gorok-gorok sampai sekarang, dan tidak ketinggalan bendera. Itulah bendera. Jadi itu kurang afdol ke pasar legi kalau tidak beli bendera, karena itu ciri khas. Barokahnya pengalaman Pak Muklis selama menjadi. Mungkin Pak Muklis ada pengalaman yang bisa diambil, pengalaman pribadi yang mungkin bisa kita bagikan ke pemirsa, yang bisa dijadikan sebuah pelajaran ketika menjadi juru kunci Di sini. Ya, menjadi juru kunci itu sukanya itu ketika kita bisa menghormati sepenuhnya. Ya sepenuhnya sih enggak bisa. Bisa menghormati semaksimal mungkin kepada tamu-tamunya. Gitu. Karena apa? Seperti halnya tadi Bapak datang dari Jombang, ya, saya bisa menghormati, bisa memberikan apa yang menjadi hajat Bapak dari rumah. Ini sesuatu yang lebih dari bagi saya. Makanya saya itu kadang itu kalau orang ingin menemui saya atau kadang repot atau apa sehingga tidak bisa menemui saya itu menjadi beban sekali, ya. Nah, menjadi beban sekali. Nah, untuk suatu pengalaman itu ya, kita itu apa yang menjadikan kita itu sesuatu yang tidak mungkin kalau kita itu gampangannya gelem mepet dengan tabaruk ke kabar Nabi, insya Allah akan menjadi mudah. Gitu. Memang suka dukanya itu apa ya? Makanya saya tadi sejak awal pertemuan ketemu jenengan, saya mohon doanya ya. Saya mohon doanya, saya menjadi juru kunci di sini, saya begini ini mendapatkan amanah untuk menjaga roh suci ini. Karena apa? Yang datang ke sini ini beraneka macam hajat dan karakter orangnya. Dan saya di sini harusnya harus saya terima. Kalau toh orang itu, katakanlah orang itu, ya kita tidak pandang orang itu jelek. Ya, kita tetap doa mudah-mudahan siapapun yang datang ke sini, kalau dia itu punya sesuatu yang menurut beliau itu kurang, mudah-mudahan segera dibukakan hatinya oleh Allah, ya, diberikan hidayah oleh Allah untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau tahu orang itu bertabaruk, mudah-mudahan bertabaruk ke sini akan apa yang menjadi hajat hidupnya, mudah-mudahan segera diijabah oleh Allah dengan barokahnya Bapak. Itu harapan saya seperti itu. Dan semua itu harapan saya mudah-mudahan bisa bisa memberikan, setelah itu apa yang menjadikan hajat hidupnya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, saya tetap minta doa kepada panjenengan sedaya, saya sering ya. Makanya ini dari mintalah kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Nah inilah beratnya di situ. Hati orang kita tidak tahu. Makanya saya tidak bosan-bosan. Mudah-mudahan siapapun yang datang ke sini, ketika saya mengingatkan, mudah-mudahan semua itu legowo. Karena apa? Tujuan saya itu tidak ada tujuan lain supaya apa? Apa yang menjadi hajat dari panjenengan sebagai itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Bapak niku pengalaman jenengan selama teng mriki napa wonten kejadian-kejadian yang janggal, misalnya napa yang pripun tentang khairul adah. Nah, untuk kejadian-kejadian yang
menurut saya yang di luar nalar itu alhamdulillah saya belum, tidak pernah ya, tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu yang di luar nalar. Kalau toh itu sesuatu yang di luar nalar, mungkin di luar nalar aja. Atau mungkin pernah Ada terjadi cerita. jamaah ngeriwut salah niat atau pripun sehingga muncul kejadian di luar nalar maksudku. Nah gini ya, kalau orang itu berbuat kalau kejadian di luar nalar, katakanlah orang berbuat jelek ataupun berbuat tidak baik, niat merusak, itu tidak lama sudah akan tampak sendiri, tanpa harus dicari. Kalau toh memang beliau itu tanpa sengaja, insya Allah juga. Karena apa? Mbah Barnawi orangnya suwabar lamanya. Tapi dengan kesabarannya Mbah Barnawi itu kita tidak boleh seenaknya. Karena apa? Yang jelas itu ada yang jaga. Itu ada yang jaga. Menawi Mbah Sayyid Ahmad itu sinten? Kalau Mbah Sayyid Ahmad itu ya, jadi ini bicara di luar ini. Jadi untuk Mbah Murtofi'ah atau untuk Mbah Murtofi'ah itu Mbah Murtofi'ah itu juru kunci pertama. Juru kunci pertama. Berarti tengah sekan wonten. Nggih. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman sedulur semuanya, alhamdulillah kita bisa banyak mengambil hikmah pelajaran dari perjuangan beliau begitu beratnya dengan kesabaran, sangat cinta dengan anak kecil, sehingga Allah berikan kemuliaan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan semangat kita untuk meniru jejak langkah beliau, sehingga kita seperti yang dikatakan Ustaz Mukhlis bahwa yang kita gayu adalah saitun fid dunya dan saitun fil akhirah. Dan semoga ini menjadi inspirasi kita. Mari sama-sama kita ingat, kita selalu bertabaruk kepada orang-orang yang dicintai Allah, sehingga harapan kita juga dicintai Allah. Amin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Ustaz Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.